Ya, halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan skill 1 pada TOEFL Structure yang terdapat di buku Longman. Oke, sebelum ke sana kita mengenal dulu structure and written expression yang terdapat di uh, TOEFL section kedua ya. Oke, pada TOEFL test sesi kedua terdapat structure and written expression ya. Nah, dalam structure and written expression ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Ada dua jenis pertanyaan ya. Nah, yang pertanyaan pertama itu yaitu disebut structure. Ini terdiri dari 1 sampai 15 soal. Dan untuk 16 sampai 40 soal ini masuk ke written expression. Nah, ada dua jenis, structure dan written expression. Oke, kita lanjut. Nah, ini merupakan contoh soal structure ya. Nah, pada 1-15 soal pertama, soalnya ini berbentuk multiple choice ya, atau pilihan ganda seperti ini. Atau disebut juga structure ya, tipe structure ya. Nah, di sini ada kata rumpang yang perlu kita isi dengan opsi di bawah. Nah, lain lagi dengan contoh soal written expression atau written expression ya, jenis written expression. Nah, untuk written expression ini terdapat di 16 sampai 40 seperti yang saya jelaskan barusan. Tipe soalnya ini seperti error analysis atau menganalisis kesalahan di dalam yang terdapat di dalam suatu kalimat. Nah, misalnya kita membaca kalimat ini, kita menemukan mana yang salah. Oke. Untuk materi hari ini, kita hanya membahas tentang skill 1, yaitu yang terdapat di structure ya. Nah, structure. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, untuk skill 1 di dalam structure itu terdapat be sure the sentence has a subject and a verb ya. Jadi itu artinya pastikan kalimat memiliki satu subjek dan satu verb. Oke. A sentence must have at least a subject and a verb. Ya. Jadi suatu kalimat itu setidaknya harus memiliki satu subjek dan satu verb ya. Itu syarat satu kalimat ya. Kalau tidak ada subjek atau tidak ada verb atau tidak ada keduanya, maka itu bukanlah yang disebut, itu tidak bisa disebut sebuah sentence. Itu bukan sentence ya. Syaratnya ada satu subjek dan satu verb. Oke. The most common types of problems in the TOEFL test: 1. Missing either the subject or the verbs or both. 2. The sentence has an extra subject or verb ya. Jadi jenis kesalahan yang paling umum yang terdapat di TOEFL test, terutama di structure itu yaitu pertama, hilangnya baik itu subjek atau verb ya. Nah, jadi kesalahannya itu bisa saja tidak ada subjek atau tidak ada verb atau tidak ada keduanya. Nah, tipe yang jenis kesalahan kedua itu masalah kedua ini yaitu punya an extra subject or verb, yang itu artinya ada subjek yang berlebih atau verb yang berlebih. Ini juga tidak boleh ya. Nah, perlu diingat ya. Nah, kita lanjut. Oke, sebelum ke contoh soal, kita harus mengenal dulu apa itu subjek. Oke, subject is the person or thing that is doing an action
or the person or thing that is the focus of the sentence. Yaitu artinya yaitu subjek merupakan orang atau benda yang melakukan suatu action atau kegiatan ya, dan atau juga orang atau benda yang menjadi fokus dari kalimat. Fokus atau center ya, inti dari dari kalimat itu. Nah, subjek ini bisa juga berarti pelaku dalam satu kalimat itu. Oke, a subject can be either a pronoun or noun ya. Jadi subjek itu bisa pronoun atau juga noun. Nah, pronoun itu artinya kata ganti, sedangkan noun itu kata benda. Nah, pronoun yang kita kenal dalam bahasa Inggris ada I, you, they, we, she, he, it. Dan noun atau kata benda banyak ya. Atau juga noun phrase. Ya, noun phrase itu berarti frase kata benda yang artinya kumpulan kata benda. Nah, kalau kata benda dalam bahasa Inggris itu banyak. Jadi saya tulis beberapa contoh di sini. Ada hotel, girl, tree, doctor, teacher, chair, jacket. Nah, ini contoh-contoh dari noun. Nah, noun ini semua bisa menjadi subjek ya. Ini semua bisa menjadi subjek. Dia bisa menjadi subjek, termasuk the brown dog ini. Nah, the brown dog ini merupakan noun phrase ya. Frase kata benda. Dia kumpulan kata benda ya. Menjelaskan dog-nya ini. Dia juga bisa menjadi subjek. Nah, selanjutnya kita ke verb ya. Nah, apa itu verb? Verb yaitu a word used to describe an action or state or occurrence. Yaitu kata, verb itu kata yang digunakan untuk menggambarkan satu kegiatan, action, kemudian state, keadaan, atau pula pengalaman, kejadian ya. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk verb dalam bahasa Inggris. Yang pertama kita ketahui verb 1 atau juga disebut nama lainnya base form, bentuk awal ya. Di sini contohnya play, write, go. Kemudian ada past tense atau juga bisa disebut past form. Atau nama lain juga verb kedua yang kita kenal kebanyakan. Oke. Untuk play itu verb keduanya played ditambah ed. Kemudian write, wrote, dan go menjadi went. Nah, untuk yang play ini dia regular, tinggal ditambah ed aja ya. Untuk write dan go, dia polanya berbeda, dia masuk irregular. Nah, oke, untuk bentuk ketiga, form yang ketiga itu ada verb 3, atau disebut verb 3 atau disebut past participle. Nah, past participle ini contohnya ada play, tetap dia untuk kalau regular yang beraturan, verbnya itu beraturan, yang ditambah ed ujungnya, itu verb kedua dan tiganya itu sama ya. Sama dia, verb kedua dan verb tiganya sama. Oke, sama semua. Namun kalau untuk irregular dia berbeda. Verb 2, verb 1, verb 2, dan verb ketiganya. Past tense dan past participle-nya berbeda. Begitu juga go, when, gone. Nah, yang terakhir kita kenal yaitu present participle. Present participle ini verb yang berakhiran ing atau ing. Kita sebut juga verb ing. Nah, verb ini tinggal menambahkan ing di belakang verb base formnya ya, base formnya verb satunya. Play jadi playing, write jadi writing, go jadi going. Sebenarnya ada lagi bentuk-bentuk verbnya. Selain ini kita kenal juga ada gerund dan to be. Nah, to be juga bisa menjadi verb ya. Oke, saya lupa masukkan di sini. To be juga termasuk
gerund. Maksud saya masuk verb. Ada am, is, are. Atau juga ada was, were ya, was, were. Was, were. Ada juga be. Kalau dia bentuk ketiga itu been ya. Oke. Nah, jadi to be ini juga termasuk ke dalam verb ya. Ini masuk ke dalam verb. Ini juga tergolong menjadi verb selain itu. Oh ya, satu lagi itu selain ini juga kita kenal ada infinitive. Infinitive, tapi kali ini untuk infinitive dan infinitive ya, dan gerund saya tidak akan bahas di sini. Saya hanya mengenalkan bentuk-bentuknya saja yang dasar dan berfokus pada keempat jenis ini. Dan satu lagi jangan lupa yaitu to be juga termasuk verb ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini ada contoh. Kita diminta untuk kita identifikasi mana subjek dan mana verb-nya. Nah, sebagai kita ketahui, subjek itu adalah bisa orang atau benda yang melakukan suatu action atau juga center of the sentence. Nah, dalam kalimat ini, children play in the park. Nah, bisa kita ketahui bahwa children merupakan subjeknya. Children merupakan subjeknya karena children yang melakukan action itu. Itu artinya children bermain di taman. Nah, selain itu ada verb. Nah, ini verbnya. Nah, verb yang dimaksud sini adalah tipe verb pertama. Verb pertama yang berarti bermain. Bermain itu kata ya termasuk kata kerja ya, verb ya, yang menjelaskan satu kegiatan. Jadi bisa kita identifikasi inilah subjek dan ini verb-nya. Dan ini sudah menjadi sentence ya, sentence. Sentence. Oke. Lanjut kita ke contoh kedua. Contoh kedua ini ada they play badminton yesterday. Nah, they ini sebagai pronoun yang barusan kita lihat dan ini bisa menjadi subjek sebagai yang saya katakan tadi bahwa pronoun juga bisa menjadi subjek. Kemudian ada play. Play ini bermain sama itu masuk ke verb tapi tipenya yang kedua. Dia masuk tipe kedua karena ini yesterday. Yaitu ini past tense ya. Ini kegiatan yang sudah terjadi. Ini past ya. Makanya dia pakai verb kedua. Nah, tapi dia masih juga verb ya, masih tergolong verb. Maka sudah lengkap ya, sudah ada subjek dan ada verb-nya. Itu ya syaratnya kalimat ada setidaknya satu subjek dan verb. Lanjut ke nomor 3. She has written a letter. Nah, di sini she adalah pronoun. Nah, kita ketahui pronoun itu bisa menjadi subjek atau di sini subjek dan sini written ini merupakan verb ketiga. Verb ketiga dari write ya, atau disebut past participle. Past participle. Kenapa dia pakai past participle? Karena ini pengaruhnya dari tenses ya. Tensesnya di sini dipakai perfect ya. Makanya dia pakai verb ketiga. Ada has di situ ya. Perfect. Oke. Nah, kemudian itu artinya dia sudah menulis sebuah surat. Nah, dia ini adalah subjeknya, dan menulis itu action ya, perbuatan. Jadi lengkap ini, sudah ada subjek dan sudah ada verb. Maka ini bisa masuk maka ini digolongkan sebagai satu sentence. Dan yang terakhir,
Itu right now the athlete is practicing. Nah, di sini right now bukanlah subjek, namun ini kata keterangan waktu ya, atau disebut juga adverb ya. Jadi tidak selalu ya yang di awal kalimat itu menjadi subjek. Nah, ini pada kasus ini bukanlah subjek, tapi ini keterangan waktu. Karena right now itu artinya saat ini atau sekarang. Oke. Namun yang inilah yang menjadi subjeknya, the athlete. Nah, the athlete ini atau noun phrase ya, frase kata benda itu tergolong sebagai subjek sini, berfungsi sebagai subjek di sini. Dan yang ini dia pakai present participle atau verb ing. Nah, present participle dia pakai is ya, karena dia continuous, harus dibantu dengan helping verb atau to be. Makanya ini tergolong continuous, makanya dia pakai to be. Oke, continuous. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita bahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan skill 1. Skill 1, contoh soalnya di sini sudah ada saya siapkan. Nah, kita langsung ke nomor 1. Ini ada kata rumpang yang perlu kita isi. Kemudian was back up for miles on the freeway. Nah, kita identifikasi dulu dari kalimat yang tidak lengkap ini. Nah, di sini kita ketahui sudah ada verb-nya. Ini merupakan verb. Ini sudah ada verb-nya. Nah, ini namun subjeknya belum ada. Kan syaratnya tadi kalimat yang sempurna itu dia harus punya satu subjek dan satu verb ya. Nah, di sini sudah ada verbnya, namun belum ada subjeknya. Tugas kita mencari subjeknya sekarang. Oke, nomor 1. Yang A, pilihan yang A, itu yesterday. Yesterday ini tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena ini tergolong sebagai adverb ya, adverb of time, keterangan waktu. Jadi adverb itu tidak bisa menjadi subjek. Kemarin itu nggak bisa ya. Kemudian yang B, in the morning juga sama kayak yang A, adverb ya. Dia adverb. Dia nggak bisa jadi subjek. Nah, tadi kan dua ya, ada noun atau noun phrase atau juga pronoun yang bisa jadi subjek. Jadi ini tidak bisa menjadi subjek ya, bukan pilihan jawab yang tepat ya. Yang C dan D. Nah, traffic dan cars ini sama-sama noun. Nah, ini sama-sama noun atau kata benda. Nah, seperti yang saya jelaskan, subjek itu bisa berasal dari pronoun atau noun. Kedua ini bisa ini menjadi kata melengkapi kalimat di atas. Namun kan jawabannya hanya satu yang dipilih, nggak mungkin dua-dua. Nah, kita harus bandingkan apa sih bedanya, mana yang lebih tepat, traffic atau cars. Nah, kalau kita bandingkan pilihan C dan T, di D ini ada S ya, yang berarti jamak ya, jamak. Nah, menunjukkan benda itu lebih dari satu. Nah, kita di sini, kalau kita memperhatikan di sini, keterangan to be-nya atau helping verbnya ini, dia menggunakan verb tunggal atau disebut singular ya. Nah, ini harus juga kita perhatikan singular. Nah, kalau dia verb-nya itu singular, maka kita harus mencari subjek yang singular juga. Maka pilih yang tepat adalah traffic ya. Yang paling tepat adalah traffic. Kenapa traffic? Karena dia singular. Dia ini benda noun yang singular. Kalau yang ini itu merupakan noun yang jamak, plural. Noun yang
jamak. Jadi tidak cocok mengisi di sana. Ini plural ya. Ini singular dan ini plural. Makanya kita perlu yang singular. Yang singular hanya traffic. Jadi traffic was back up for miles on the freeway. Itu yang paling tepat jawabannya. Kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, engineers, ada kata rumpang, for work on the new space program. Nah, kita identifikasi dulu. Engineers ini yaitu kata benda. Kata benda atau noun ya. Atau disebut noun. Noun. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, noun ini bisa menjadi Nah, ini bisa menjadi subjek kan? Noun itu bisa jadi subjek. Nah, jadi ini kita merupakan subjek ya. Sudah ada subjeknya. Jadi syaratnya ada subjek dan satu verb. Namun pada kasus nomor 2 ini belum ada verbnya. Nah, yang berarti kata rumpang di sini yang perlu diisi yaitu merupakan verb ya. Ini verb yang diperlukan. Karena subjek sudah ada. Kita cari verbnya. Oke. Pilihan A merupakan necessary. Necessary ini bukan verb, dia adjective ya. Adjective. Nah, adjective itu tidak bisa berdiri sendiri dia di kalimat, dia harus diikuti to be. Sedangkan di sini tidak ada to be. Kalau dia ada to be bisa, ini nggak ada to be. Nah, di sini juga nggak ada to be-nya, maka nggak bisa berdiri sendiri. Jadi pilihannya ini salah. Ini kita eliminasi. Yang B, nah kita langkahi dulu yang pilihan B, kita langsung ke C. Hopefully ini merupakan adverb ya, kata keterangan juga, keterangan, dan sedangkan kita butuhnya verb, bukan adverb. Jadi ini pilihannya salah. Yang D juga adverb keterangan waktu ini ya, keterangan waktu. Kalau ini keterangan manner. Yang ini, jadi ini seperti yang kita jelaskan tadi, kita butuh verb, bukan adverb. Ini bukan adverb, jadi ini salah ya. Oke, yang B ini adalah are needed. Nah, are needed ini kita merupakan verb. Dan saya jelaskan tadi bahwa to be juga bisa menjadi verb ya. Tapi di sini kalimatnya pasif ya. Nah, ini juga part of verb, bagian dari verb ya. Jadi engineers are needed for work on the new space program. Nah, pilihan yang tepat adalah B ya jawabannya, karena di sini ada verb-nya. Ada verb-nya. Kita butuh verb. Jadi to be bisa menjadi verb. Oke, lanjut kita ke nomor berikut. Pada nomor ketiga, the boy dan rumpang going to the movies with a friend. Nah, di sini sudah ada subjeknya. Sudah ada subjeknya. Namun, belum ada verb ya. Sebenarnya sudah ada bagian dari verbnya. Kita tahu ini ada present participle, verb ing tadi ya. Ini ada verb ing-nya. Namun, seperti yang saya jelaskan tadi, verb ing itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti to be. Jadi kan ada ya, harus ada to be-nya di depannya. Harus ada to be-nya. Nah, di sini berarti yang kita butuhkan adalah to be-nya. Kenapa? Karena going itu tidak bisa berdiri sendiri. Going itu perlu to be. Kita cari yang A. Pilih yang A. Ini he is. Nah, he ini tadi pronoun kan? Subjek ya. Sedangkan kita sudah ada subjek. Ingat, tidak boleh double subject. Nah, tidak boleh double subject apa terutama kalau hanya ada satu verb ya. Nah, jadi ini salah langsung kita eliminasi saja karena ini sudah ada subjeknya walaupun ini ada to be. Oke. B, he always was. Ini sama kasusnya dengan yang A tadi. Yang ini juga ada subjek. Ini kan subjek ya.
Nah, sedangkan kita nggak butuh subjek, kita butuh verb, to be. Ya, di sini sudah ada subjek. Ya, jadi ini salah juga. Lanjut ke C, is relaxing. Is relaxing ini merupakan verb, verb merupakan verb, namun ini merupakan verb, namun di sini ada verb ing lagi, verb ing lagi. Nah, kita kan butuh cuman to be aja, bukan verb ing-nya lagi, karena sudah ada verb ing di sini. Ini memang subjek ya. Nah, karena bagian dari verbnya itu sudah ada kita. Di sini sudah ada going, nggak boleh double. Nanti is relaxing going itu nggak boleh double kayak gini, karena kita sudah ada going di sini ya. Jadi yang kita butuhkan hanya to be-nya saja, bukan verb ing-nya tidak perlu lagi. Jadi ini salah juga ya. Yang D ada will be. Nah, will be ini tergolong to be. Nah, ini juga to be. To be untuk, oke, ini to be juga ya. Nah, to be untuk modal verb ya. Modal verb seperti can, may, dan yang lain-lain, must, should, termasuk will. Ini to be-nya be, diingat ya, to be-nya be. Jadi yang benar itu adalah jawabannya yang benar adalah D ya, will be. The boy will be going to the movies with a friend. Nah, will be ini tergolong to be. Kita cari to be. Oke, nomor 4, kita lanjut ke nomor 4. The art of storytelling almost, terus rumpang, almost as old as humanity. Nah, kita identifikasi dulu. Di sini sudah ada subjeknya. The art of storytelling ini masuk ke noun phrase ya. Noun phrase. Nah, noun phrase tadi bisa jadi subjek kan? Nah, jadi ini sama dengan subjek. Bisa jadi subjek. Nah, pada kasus ini belum terdapat verbnya. Verbnya belum ada. Jadi kan harus ada subjek dan harus ada verb ya dalam satu kalimat itu. Nah, verbnya di sini belum ada. Nah, oke, tugas kita mencari verbnya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut di sini ada kata old. Old ini tergolong jenis kata adjective ya. Kata sifat. Nah, kata sifat itu harus dibantu dengan to be. Ingat ya, to be harus diikuti adjective. Nah, ini ya, dia harus to be dan plus adjective ya. Jadi old di sini perlu to be di depannya. Ya, berarti yang kita cari adalah helping verb. Verb berupa to be. Yang A itu salah, walaupun ada to be-nya di sini, karena ada kata that. That di sini tidak dibutuhkan. Ya, kita hanya cari to be. That di sini artinya dia masuk adjective clause nanti. Ya, jadi kita hanya butuh to be ya. Ini hanya bukan kalimat kompleks ya, kalimat ini cuma satu klausa, jadi tidak dibutuhkan that ya. Jadi ini bukan pilihan yang tepat ya, walaupun ada to be-nya. Nah, ada that-nya salah. Lanjut ke nomor C, pilihan C. Di C ini sayangnya ada subjek lagi. Jadi tidak boleh ada ekstra subjek ya. Nah, karena kita sudah punya subjek, di sini sudah ada subjek. Kita nggak perlu lagi subjek, jadi kita hanya butuh to be. Salah. Yang D ini being. Being ini sama ya, dia perlu to be di depannya. Perlu to be. Nah, perlu to be. Being juga harus ada to be-nya di depan. Nah, jadi ini salah juga, dia nggak bisa berdiri juga sendiri. Oke, yang B lah jawabannya. Seperti yang tadi, kita butuh, seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya butuh to be pada kalimat ini. Nah, ini ada to be, karena di sini ada to be dan adjective. Di sini ada adjective, ya. Berarti kita butuh to be, atau helping verb ya, verb.
Oke, kita lanjut. Oke, kita latihan untuk mengidentifikasi mana subjek, mana verb agar lebih paham lagi ya, atau lebih bisa mengidentifikasi subjek dan verb. Oke, perintahnya underline the subjects once and the verb twice ya. Jadi garis bawahi subjeknya sekali dan verbnya 2 kali. Kemudian indicate if the sentence are correct with C ya. Kita indikasi dengan C kalau benar kalimatnya. Kalau salah kalimatnya kita tulis I. Oke, di soal nomor 1 itu ada last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Nah, nomor 1 ini apabila kita identifikasi sudah ada verb-nya. Sudah ada verb-nya. Jadi ya ingat ya rumusnya harus ada kalimat itu harus ada satu subjek seenggaknya dan satu verb ya. Ini ya, satu subjek dan satu verb. Nah, verb-nya sudah ada, tapi apakah sudah ada subjek sekarang? Di kalimat ini, sayangnya kalimat ini tidak ada subjeknya. Last week bukanlah subjek. Last week ini merupakan adverb. Jadi dia bukan tergolong menjadi subjek. Jadi kita simpulkan kalimat ini merupakan kalimat yang salah, incorrect ya. Nah, oke, kita garis 2 kali ya, verb ya, harus digaris 2 kali. Oke, lanjut nomor 2. A schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Apabila kita identifikasi, pada kalimat ini sudah ada subjeknya. Nah, ini subjek. Ini subjek. Subjeknya ini tergolong noun phrase ya. Noun phrase atau frase kata benda, kumpulan kata benda. Nah, ini bisa jadi subjek. Nah, inilah subjeknya. Selanjutnya, apabila kita identifikasi lebih lanjut, di sini juga sudah terdapat verb-nya. Verb-nya. Sudah ada verb-nya. Nah, coba diperhatikan di sini bahwa di sini ini adalah to be ya. To be dari modal verb ya, to be-nya. Nah, to be dan dilanjutkan yang ini obtain ini dia pakai past participle atau verb ketiga ya. Ini kalimat pasif. Kalimat pasif. To be plus verb ketiga. Ini nah, jadi sudah ada subjek dan sudah ada verb dan sudah ada subjek. Kan sudah masuk ke persyaratan menjadi kalimat yang benar ya. Ini kita simpulkan bahwa ini adalah kalimat yang benar. Correct. Nah, lanjut ke nomor 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Nah, di kalimat ketiga ini kita identifikasi sudah ada subjek, the job on the day or the night shift at the plant. Ini sudah ada subjek. Ini subjek. Ini subjek. Ini subjek. Sayangnya ya ini subjek ya, tapi dia disambung dengan kata or. Oke. Namun sayangnya di sini tidak ada verb, belum ada verb. Available di sini merupakan adjective ya, adjective. Dia perlu to be. Seperti saya jelaskan, adjective itu tidak boleh berdiri sendiri. Dia butuh to be. Helping verb ya, atau auxiliary apa helping verb atau disebut juga linking verb ya. Nah, perlu to be. Jadi dia butuh to be. Sayangnya pada kalimat ini tidak ada to be-nya. Adjective tidak bisa berdiri langsung sini. Dia harus ada to be di sini. Is, are atau was atau were ya, atau be juga bisa ya.
Tapi tidak ada to be di sini. Maka kita simpulkan bahwa ini kalimat yang tidak benar ya, incorrect. Kita simpulkan ini incorrect sentence ya. Incorrect sentence karena tidak ada verb-nya. Lanjut ke nomor 4. The new computer program has provides a variety of helpful application. Nah, di kalimat ini apabila kita identifikasi sudah ada subjeknya. Ini subjek ya. Subjeknya. Nah, sekilas ini sudah ada verb-nya, tapi di sini secara gramatikal salah. Karena ini dia pakai has ya. Nah, kalau untuk kalimat yang menggunakan have atau has, kita kenal itu dalam tenses perfect itu harus diikuti verb ketiga atau past participle. Nah, pada kasus di sini soal 4 ini ke nomor 4 ini dia tidak diikuti verb ketiga atau past participle. Provide di sini bukanlah past participle, tapi dia ini masuk ke verb 1. Berarti ini salah. Memang sudah ada verb-nya, tapi verb-nya ini tidak benar. Nah, ya, dia harusnya verb ketiga. Ini harusnya verb ketiga. Jadi ini juga salah ya. Salah. Nah, ini incorrect. Nah, ini subjek. Verb-nya sudah ada, tapi sayang verb-nya tidak sesuai dengan yang dengan tensesnya ya. Tensesnya harus itu verb ketiga yang diminta. Tapi di sini bukan verb ketiga. Nah, ini juga tetap salah. Oke, nomor 4. The box can be opened only with a special screwdriver. Nah, di sini apabila kita lihat lebih lanjut, sudah ada subjeknya. The box ini masuk ke subjeknya. Nah, can be open ini masuk ke verb. Ini verb ya. Ini verb. Ini verbnya. Nah, apabila kita lihat lebih lanjut lagi, kalimat kelima ini mirip dengan kalimat pada nomor 2 ini. Ada kata can be ya, terus diikuti verb ketiga. Ini berarti kita simpulkan adalah kalimat pasif. Nah, ini benar juga masuk ke kalimat yang bukan incorrect ya, tapi benar ya. Ini benar, kalimat yang benar. Nah, ini kalimat benar, tapi ini jenis yang pasif ya. Pasif di sini ada to be, can be itu termasuk tergolong to be, dan di sini diikuti verb ketiga. Memang kalau kalimat pasif itu to be dan verb ketiga. Nah, ini sudah sesuai. Oke, kita lanjut. Di nomor 6, kita lanjut ke nomor 6. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu mana subjek dan mana verbnya. Di sini kita lihat ada subjek di sini dan di sini juga ada subjek. Nah, ini ada verb ya. Ada verb. Ini verb ya. Ini verb. Nah, ini subjek. Ini subjek. Ini subjek. Ini subjek. Dan ini subjek juga. Nah, sayangnya pada teks ke-6 ini, kalimat ke-6 ini, dia memiliki double subject atau disebut extra subject. Nah, kalau hanya ada satu verb, maka dia hanya ada satu subjek saja yang dibutuhkan. Maka kita cari satu subjek dan satu verb, karena di sini hanya ada satu verb. Maka ini kalimat yang salah juga. Kalimat yang salah. Karena terdapat extra verb ya.
extra subject itu juga tidak boleh ya, extra subject. Subjek yang berlebih. Kita butuh satu subjek saja dan verb-nya satu juga. Karena di sini ada satu verb ya. Oke, nomor 7. The papers in the basket should be emptied into the trash can outside. Oke, di sini kita identifikasi sudah ada subjeknya. Ini subjeknya ya. Nah, ini subjeknya. Ini subjeknya ya. Ini subjeknya. Subjeknya ini masuk ke noun phrase, jenis kata benda, frase kata benda. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada should be emptied. Nah, should be emptied ini tergolong verb ya. Nah, ini kalimat yang benar, correct ya, kalimat yang benar. Yang karena sudah ada subjek dan satu juga di sini ada verb ya. Ini kalimat yang benar. Di sini ini sama seperti kalimat pada nomor 5 tadi. Ini ada yaitu ada to be, should be itu adalah to be dan verb ketiga. Nah, atau past participle. Berarti kita simpulkan pada kalimat ini dia merupakan bentuk pasif ya. Ada to be dan verb ketiga. Oke, ini kalimat yang benar ya. Sudah ada subjek dan sudah ada verb. Lanjut kita ke nomor 8. Departure before dawn on about in the middle of the harbor. Nah, apabila kita lihat lebih lanjut nomor 8 ini, semuanya subjek. Ini tidak ada verbnya di sini. Departure before dawn on about in the middle of the harbor. Ini subjek. Ini subjek semua. Tidak ada verbnya. Kita butuh verb ya. Nah, ini kalimatnya agar bisa sempurna dia harus butuh ditambah verb. Nah, sayangnya pada kalimat nomor 8 ini semuanya mengandung kata benda. Departure, before, dan preposisi ya, down, on about, in the middle of the harbor. Tidak ada verb di sini. Jadi kita simpulkan nomor 8 ini bukanlah kalimat yang benar ya, atau incorrect sentence ya. Correct. Karena missing verb ya, hilangnya verb di situ, tidak ada verb. Oke, nomor 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Nah, pada nomor 9 ini, apabila kita identifikasi, sudah ada verbnya. Found. Found ini verb ya, verb bentuk kedua. Ya, bentuk kedua di sini. Atau past tense form ya, dari find ini. Nah, namun pada nomor 9 ini belum ditemukan, belum ada, maksudnya belum ada subjeknya. Yesterday bukanlah subjek, tapi dia tergolong adverb. Nah, hanya ada verb, tapi tidak ada subjek. Berarti ini juga salah, kalimat yang tidak lengkap, incorrect. Nah, nomor terakhir, the new machine is processed 50% more than the previous machine. Nah, pada nomor 10 ini, apabila kita lihat lebih lanjut, sudah terdapat subjeknya. Nah, sekilas memang sudah ada verb-nya di sini, yaitu to be di sini ya. Nah, apabila kita lihat lebih lanjut, setelah kata to be ini, diikuti ini verb ya. Ini verb juga, tapi ini verb 1. Ingat, to be itu tidak boleh diikuti verb 1. Kalau mau to be diikuti verb, maka to be itu harus verb ketiga, sama seperti yang soal sebelumnya tadi. To be harus diikuti verb ketiga, bukan verb 1. Maka ini di sini letak salahnya. Ini harusnya verb ketiga ya, maka dia bisa benar. Kalau verb 1 dia salah. Nah, kenapa? Karena ini adalah kalimat pasif. Kalimat pasif itu dia harus berbentuk
to be dan diikuti verb ketiga. Ini verb ketiga. Jadi kita simpulkan bahwa kalimat ini incorrect juga ya. Ini soalnya nomor 10 ini contohnya mirip dengan soal pada nomor 4 ini tadi. Pada nomor 4 ini tadi. Nah, ini nomor 4 ini dia sama dengan nomor 10 ini tadi. Nah, kenapa? Karena ini sama-sama kalimat pasif, namun bukan ya, bukan nomor 4 ya. Yang ini bentuk bukan kalimat pasif ya. Ini perfect ya. Ini perfect ya. Kalau perfect juga ya harus diikuti past participle ya. Perfect ya. Bukan tidak sama ya, tapi sama-sama menggunakan verb 3 saja. Oke. Baiklah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat. Nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi.